Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu 'indaha fawzan wa najah. Qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu 'indaha fawzan wa najah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ta'zim wal ikraman ulun tuan, terutama sekali kepada guru-guru kamu yang kau berhadir di tempat yang mulia rayanya, dan ta'zim wal ikraman kamu kepada Bapak Diksi, Tukuimu, Tuhapu, Tuhalapan beserta seluruh staf-stafnya yang hanya mungkin belum sebutkan satu persatu. Dan ta'zim wal ikraman ulun tuan mobil khusus kepada seluruh hadirin hadirat rahimakumullah. Hadirin umi-umi dan ayah-ayah yang tuan muliakan, live streaming yang tuan banggakan. Gedanya diciptakan oleh Allah tentu ingin merasakan yang namanya bahagia, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Namun tidak selamanya kita bisa merasakan yang namanya bahagia. Ada kalanya kita harus merasakan yang namanya ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, yang mana tujuannya yaitu untuk menentukan sejauh mana dan sebesar apa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala diberi ujian kepada hamba, diberi ujian kepada kitanya. Bukan untuk genak puteren derajat kitanya, tetapi untuk genak puik derajat kitanya ke makam yang lebih tinggi lah. Syarat apabila katanya sabar di atas musibah. Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadhi dalam kitab Daqaiqul Akhbar mengatakan bahwasanya sabar terbagi menjadi heboh pembahagian. Salah satu yaitu sabar di atas musibah. Tadi contoh jak pula dalam rumah pula kebujuan, yaitu untuk baiklah, yaitu syarat baiklah apabila nilai kita nyoga. Apabila nilai kita nyoga mirah nalima, maka kita baiklah. Menansi ujian yang Allah berikan, Allah juga kepada kita nyoga. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan, apabila kita tak sabar di atas musibah, maka takdir tetap berlaku bagi kita dan kita berpokok pahala. Dan apabila kita hanya tak sabar di atas musibah, maka takdir tetap berlaku bagi kita dan kita berpokok dosa. Maka berhati-hatilah kita bicara-bicara kita dalam menghadapi ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Rasulullah SAW bersabda, "Arba'u min sa'adatil mar'in an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulafa'uhu salihina wa an takuna rizquhu fi baladihi." Jadi naputbah perkara daripada kebahagiaan seseorang, naputbah kunci kebahagiaan kita, yang mana apabila kita naman khutbahnya, insya-Allah kita akan bahagia, baik bahagia dalam dunia maupun bahagia di akhirat, teman. Yaitu yang kedua, zaujatul salihatan, pasangan hidup yang saleh. Alangkah bahagianya seorang manusia, gedanya apalagi para jomblonya, apabila sampai merumpak pasangan hidup yang saleh dan pasangan hidup yang salihah. Suami yang saleh ketika agaknya senang, agaknya akan membahagiakan istri. Dan ketika agaknya bengih, agaknya akan menjadi istri. Sidra tempuh. Ketika agaknya bengih dengan rumah, agaknya akan lupa rumah. Gue gejak apa kedai kopi. Gejak apa kedai kopi kena aduk. Pun tujuan untuk kedai kopi untuk keputusan emosi, untuk mengembalikan suasana. Baik sampai anggota apabila agaknya mandang bengih, kan terjadi perang dunia kena. Ka pecah lanang puyang pecah rumah. Maka
kadang ku kontrol emosi ku jaga. Cita kala urung-urung maaf cakap urung yang kena hukum agama. Baca nama masalah dengan rumah buka mu pakai hanamku. Kabukah dengan di rumah hanamku. Bahkan dah kala di media sosial. Le postingan-postingan dum yang dibegah tentang sidro suami yang dizalimi isteri, yang dianiaya isteri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan sedangkan orang ina yang salihah adalah orang ina yang dijaga droga ketika suami dengan anak saja droga. Berkaitan dengan halnya Allah Subhanahu wa taala lagi berfirman dalam Quran surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka perempuan-perempuan yang salihah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya ketika suaminya sedang tidak ada bersama mereka. Jadi sebuah cerita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiduplah sepasang kekasih suami isteri. Jadi bak si langkau ni pegah bak rumah. Wahai rumah lun, ya umi kata dia. Lun padu-padu murah akan lunjak berperang di jalan Allah, akan lun berjihad di jalan Allah. Maka lun perintahkan bak drone bet tak pernah nak tebit dari rumahnya, menyalung golang kuah rumahnya. Anak izin dari lun nak tebit dari rumahnya. Jin wahai langkau bergagat menjak doa dari lun. Demi Allah akan tebit dari rumahnya segala golang kuah bak lun. Maka kejaklah si langkau kepada jalan Allah. Maka keesokan harinya sehingga haji teruklah si utusan kepada si Inam. Yang mana utusan tersebut berasal dari kampung halaman urang cik si Inam. Gepegah mak si Inam. Wahai fulana, urang cik lo yang ada di kampung ini jino sakit. Maka dia tolong ya asal si An. Mungkin dengan kehadiran Ron menjadi obat penawar bagi orang Ciron. Maka puri ke sini. Nukum ahlun wahai utusan. Nukum ahlun wahai orang. Kan halun dia saya orang Ciron. Tapi suami long hana gua long. Hancur long tebit dari rumahnya. Hana izin long tebit dari rumahnya. Lakon long hana gua long bak. Maka dengan laginya gua lah utusannya. Kedih bak halaman orang cik sinang. Maka padu-padu kemudian teruklah sirah utusan dengan bahasa. Wahai fulana, orang cik drone jino akan meninggal. Pohana rencana kalau cik drone. Pohana rencana untuk nak kalian yang terakhir kali ini segala orang cik drone berkebumikan budi kali sinang. Nepung ahlun wahai utusan. Kan halal dia orang cik drone. Kalau dia nak sanggup dengan cik lun. Tapi suami lun hana kuah lun. Nak kalau hana kuah lun, punya mantan ini di jalan Allah. Mungkin lun tepik dari rumahnya, rumahnya hana izin dari lakuah lun. Maka dengan lagian tersebarlah beritanya hingga teruk ke dibak Rasulullah. Dipegah oleh sirah rumah Rasulullah. Wahai Rasulullah, nasirah ada ini dari pun sakit sampai jino akan meninggal hanya sahu hanijak bak mai hanijak bak ayah alasannya juga laku yang ada kol je anak ini tubik dari rumah punya laku hari kol maka aku jauh dari Rasulullah. Dosa-dosa yang ada urung sidangnya mandum ke Allah ampuni dengan berkat taatnya si wanita kepada suaminya. Maka menantu umpama apabila kita nak pasangan hidup yang soleh. Apabila kita nak yang nak ina yang soleh, nak orang ina yang salihah, yang ina nak laku yang salihah. Sungguh bahagia di dunia dan akhirat. Yang ina tadinya kubah di rumah. Punya uridanya hukum agama, uridanya yang salihah.
Maka apabila katanya ingin mendapatkan pasangan hidup yang saleh, maka perbaikilah diri kita dari sekarang. Karena melalui oleh kata jodohmu adalah cermin kepribadianmu. Menang katanya itu lagi yang jodoh dia bilang. Bagi yang belum jodoh, bagi yang kena perjuangkan. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kunci kebahagiaan kita yang kedua yaitu auladul abrar, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sungguh bahagia oleh urunci, baik urunci inau maupun urunci agam, apabila anak yang soleh, anak yang berbakti. Gimana cara untuk dia mendapatkan anak yang berbakti? Itu dengan terdidik ilmu agama, menyahadi terdidik tajuk budaya. Dengan hidayah anak bisa terdidik dalam pendidikan agama. Dengan hidayah akhlak anak terdidik terjaga dalam lingkungan agama. Dengan hidayah anak bisa diberi sorong cik dan sorong handi. Tetapi apabila anak hana terdidik dalam pendidikan agama, anak hana tabah hudayah, hana tajuk ke hudayah, maka dumna dan yang beribadat urung cik beribadat sekalipun urung cik ahli ibadah kedih, tetapi anak dalam maksi besok lutan hana gedegah. Itu bidullah hana pakai jilbab hana gedegah, hana di semayang hana gedegah, maka ibadah yang dilakukan oleh urung cik tersebut sia-sia. Kenapa tuan? Karena dosa yang disebut di anak tersebut mandum bertanggung oleh urung cik. Maka ketika di akhirat kelak, ketika urung ciknya katruk ke pintu syurga, kadang tamam dalam syurga, tetapi anak guna dalam neraka ya Allah. Maka anak dilagak tuntutan Allah. Ya Allah, bahkan lo berdamang dalam neraka ya Allah. Kena hana lo pandai perintah doa ya Allah. Kena hana lo ibadah kepada doa ya Allah. Tapi urung cilon ya Allah. Urung cilon hana pernolong agama, hana gejol lo budaya. Sehingga lo hana lo keakibat cara beribadah kepada doa ya Allah. Long kubur maksiat hana dikam, long kubur dosa hana gedegah. Maka pada saatnya lo letih keadilan doa ya Allah. Maka ketika yang bunuh urung cik dia pertama dalam syurga, ketik kedai dalam neraka bersama si anak tersebut dan merasakan pedihnya azab neraka. Tetapi apabila anak terdidik dalam pendidikan agama, tajuk kedai hudayah, sehingga anak tersebut menjadi anak yang soleh, anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, anak menjadi alim ulama, maka ketika di akhirat kelak, ketika anaknya diterima dalam syurga, katruk kat pintu syurga, jadikanlah dunia hana kau cikun, maka ditanya kepada Allah, wahai Allah, ya Rabbi, huruf cilun, maka hana kalah huruf cilun urangnya. Maka Allah berfirman kepada saya, huruf cilun, ini dalam neraka. Maka pada saatnya anaknya dimohon kepada Allah, ya Allah, maka lu cilun berdamang dalam neraka ya Allah. Lu bisa dina kat pintu syurganya. Kan karena lu ya Allah, karena urung cilun yang kenal agama, urung cilun yang jauh lu kedaya. Tapi bakal urungnya nak dalam neraka ya Allah. Ketika lagunya urungnya gemita peng dulu, gemita peng gejak ulang demi untuk berkirim peng nak lu bertahan hidayah, sehingga lu menjadi alim ulama. Kasih ya Allah, bila disiksa urungnya di akhirat di sini ya Allah. Kasih penderitaan urungnya di wadah dunia dan wadah penderitaan wadah di bulan awal. Wadah perjuangkan lu di kasihnya ya Allah. Lu mohon ya Allah dihimpunkan lu dengan orang silun di surga. Maka pada saatnya Allah beri keistimewaan kepada si anak untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Yang mana bunuh urung cik hingga pertama dalam neraka, tetapi dengan berkat anak yang soleh, gecok, ditarik urung cik bunuh, imat ajar oleh anak tersebut di pertama dalam syurga dan menikmati indahnya nikmatnya syurga bersama-sama. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Kunci kebahagiaan kita yang kelihatan
yaitu khulafaa'us salihina, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Dalam Islam, kita diperintahkan untuk tapilah dan tapilihna, ramangan dengan guru yang ber. Karena maka apabila kita ramangan dengan guru yang ber, maka tentulah kita menjadi pribadi yang ber. Dan apabila kita ramangan guru yang ber, maka pastilah bisa jadi kita guru yang ber. Baik kata pepatah juga, apabila kita duduk dekat dengan orang yang merokok, maka kita akan tercium asapnya. Maka mengaji, apabila kita ramangan dengan alim ulama, ramangan dengan guru-guru yang soleh, maaf cakap gurunya hanya jakut, ramangan guru jakut. Kenapa kan? Kain tanya hanya jakut, kadang tanya hanya tersemayam. Dengan berkat tanya ramangan dengan guru jakut, kita yang kahana semayam. Niat istilah yang mudah itu jak pola. Biasa hanya minyak pola, ni semayang tak nampak je. Tetapi minyak ramangan dengan guru jakut, dipakai semayang pola yang asal kena pola le, telah nak wujud, mungkin kalau dia benar fadilah ramangan dengan jakut. Dan orang jakut, kita yang jakut, tangan dia akan segera tak. Ini kan? Apa dia? Urun jakut, tangan segera tak. Ramangan orang-orang jakut, dengan preman-preman terpekak mendung. Ajak yang katanya, mungkin dengan sering ijak yang katanya, dengan sering diperkabung yang katanya, orang yang ada jakutnya terbuka pintu hati. Ingin cik lagi katanya, Umat, ayu buatnya. Jik ida yang terawih. Jik 3 minggu, jik ceramah. InsyaAllah. Maka terbuka pintu hati orangnya untuk keinginan bijak udaya. Maka kena orang nyabut, yang nyabutkan. Umat awal dari kerana dibaca. Pergi baca, tidak apa. Yang ada jakut pada iman. Maka orang yang ada jakut tersebut, roh bijak udaya kerana adanya. Ubenya pahala orang jakut kerana kepakat orang yang ada jakut tersebut. Yang Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak yang kita muliakan, kunci kebahagiaan kita yang terakhir yaitu rizqul fi baladi, mencari rezeki di negeri sendiri. Itu hal penting. Menyana bedah nak kerja ke Himalaya, China, Thailand, Amerika dan yang senang. Hal penting, betul hal penting. Maka jihad online lu mendaja, lu mendawa. Alif daja, alif corona ni kahiji boleh. Home pe kita lembai kita. Bahkan di lockdown hai jiwa, kita enam put kero ide, enam mudip siro ide. Nyong kita hanam peng kita mudip ni. Apa yang mudah, jangan kita kirim guna, kero dah hasil ini. Makanya nya lagi nalar dengan abang boleh menyakana atas roh, menyakana abang roh, udah jawab roh. Di Aceh yo tunggu umi, umi. Di Aceh yo sebut ini nangro Aceh itu nangro yang kaya. Cuma karena ulah manusia diperusak bumanya sehingga perekonomian kita nyonong berkurang, menipis. Sehingga orang-orang payah saja dari merantau ke Malaya, ke China, ke Thailand, ke Brunei dan lain sebagainya. Walaupun demikian, dalam doa bagi orang-orang yang lepas ke Malaya, walaupun nanti lain, dalam doa semoga berselamat bersadar diri kesehatan benar dan menanti selamat pada kita tadi, menanti selamat pada gua. Amin ya rabbal alamin. Maka intisari yang kita cocok pada mukjizat singkat yang barusan kita sampaikan, yaitu apabila kita ingin nambah, apabila kita ingin bahagia, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat, maka benar apa kita nyebut boknya, yaitu yang disebut pasangan hidup yang soleh. Yang kedua, anak yang berbakti ataupun anak yang soleh. Dan yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Dan yang terakhir adalah mencari rezeki di negeri sendiri. Jadi hanya sekian
Yang dapat Tuan sampaikan, lebih dan kurang Tuan lagi maaf. Apabila nak kata-kata yang salah, nak kata-kata yang hanapah yang tidak berkenan di hati Tuan lagi maaf. Maklum kamu mantan kamu mantan menuntut. Jadi hanya sekian yang